pemerintah, bukan. 3M pikirin coba. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pikirin tuh 3. Masker yang kita pakai mestinya setiap sekali pakai buang ganti. Kenapa? Baru sehat. Ini masker ada bertiga amanah lebih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. Yang mulia para habaib, para kiai, para asatiz, hadirin jamaah majelis maulid dan haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Ibn Radi Abu Numay beserta putra beliau Al-Habib Segab, Al-Habib Syafiq, keluarga besar Al-Maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar beserta putra-putra beliau semuanya, insya Allah beliau semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan habaib yang lain yang saya kagak nyanggup nyebutin namanya, bererot banyak banget. Dari ujung sampai ujung ada Habib Zahir, ada Habib Syekh, masya Allah. Semuanya insya Allah kita hadir di sini karena kehadiran zuriyah Rasul. Mudah-mudahan kita juga yang hadir jamaah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 menit yang akan saya sampaikan, kalau lebih maafin, namanya orang ngomong tempo-tempo pelancoban. Ya, saya diundang oleh Habib Segab. Saya nggak tahu acara, cuma dia undang. Tahu-tahu ini hall. Ada cerita yang bikin saya ingat sampai sekarang tentang Al-Maghfurlah. Ketika saya mengundang beliau sekitar tahun 2000 sekian, lama banget. Saya datang dikasih arahan sama orang, nih rumahnya. Sampai di situ, maaf, Habib di rumah yang sono. Saya ke sono, oh nggak ada, lagi di PLN. Waduh, kata saya nih, Habib bilnya berapa ya? Bener bang, ini nyata. Sampai di PLN katanya ada istrinya tuh lagi di warung. Baru banget pulang. Ya Allah, diputar lagi saya. Saking pengennya ngundang beliau. Begitu ketemu, masya Allah, ketemu. Dan yang saya paling ngerasain banget, ini Habibana ketika saya ngundang paling teliti. Mungkin kalau Ustadz zaman sekarang nggak teliti kayak beliau. Itu catatan undangannya bukan kertas kosong. Mungkin keluarga pasti tahu. Itu ada nama beliau, majelis taklim, wah Habib Hashim, tulisan bahasa Arabnya paling top, cakep banget. Saya ngerasain itu. Sampai beliau kalau diundang ceramah nanyain siapa sesepuhnya di kampung situ, ditulis berapapun karena beliau paling menghormati orang yang ngundang. Kalau kita kan kagak, lagu-lagunya aja. Nah makanya ini malam mudah-mudahan tanpa banyak kita cerita, beliau Allah yarham orang baik. Selalu Allah berikan kebaikan dan keturunannya insya Allah jadi keturunan yang baik pula buat kita, ilmunya manfaat. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang sudah pada ketipu dengan peristiwa yang setahun lalu terjadi. Apa penipuannya? Soal corona. Nih, kadang-kadang saya rada, bukan maaf ya, bukannya saya enak, gedeg saya kalau orang pakai masker, bener. Gedeg saya. Masker kalau pakai taruh di janggut, jangan di mulut. Masker ditaruh di mulut, maulid dipakai, tahlil dipakai, begitu makan dibuka. PA loh. Mengapain? Tadi metelen aja masker kalian biar kenyang. Ini kita dibohong-bohongin bang, udah setahun dibohongin. Tanggal berapa sih mulai lockdown? Yang ngerti, yang paham tahu, tanggal 18 Maret tahun 2020 lockdown udah mulai. Karena acara saya terakhir tanggal 18 Maret. Itu ngabisin tuh. Tanggal 19 ada 2 di cancel sampai bulan puasa. Bahkan tanggal 20 habaib, mohon maaf, tanggal 20 acara besar dibatalin.
Di mana? Habaib pasti tahu. Di makam Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas Sukabumi Al-Masturiyah, guru besar. 20 Maret itu yang ke-1 abad haul beliau dibatalin tuh. Ustadz pada sengklek, kiai pada lumpuh, acara batal, sampai khutbah Jumat masjid di lockdown, sampai disegel. Buatan masjid kayak kontrakan gak kuat bayar. Oh Allah, ustadz pada nganggur, langa, promo, apa ustadz statusnya dagang telur, buatan ustadz dagang telur. Lagi murah emang bulan puasa telur 16.000. Cuma kita nimbang kagak biasa megang kitab, nimbang telur, pecah 2 takor. Masya Allah. Ini perjalanan corona yang sampai gini hari kita paham ini penyakit bener apa kagak. Pribadi saya mengatakan goroh, tahu goroh? Bohong. Makanya lu jangan mau, bukan saya lawan pemerintah, bukan. 3M pikirin coba. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pikirin tuh 3. Masker yang kita pakai mestinya setiap sekali pakai buang ganti. Kenapa? Baru sehat. Ini masker atuh bertiga sama anak sama bini. Anak ngencot, bini ngencot. Ujungnya 3-tiganya mati. Itu penyakit bolak-balik, CO2, karbon dioksida dikeluarin, dimasukin racunnya dikeluarin. Yang enak dimasukin. Jangan pakai masker kagak dibuang, kagak dipakai-pakai, apa tidak dibuang-buang tuh dipakai itu mulu. Ingus nyangkut, bebangkis nyangkut. PA bocah sekarang. Ya, kedua cuci tangan. Bukan kagak boleh. Ngomong sama dia montong ngajarin gua, Paul. Lu kepesan 5 kali cuci tangan, itu yang wajib. Yang kagak mandi, asal gerah mandi, asal gerah kita kekobakan. Coba itu. Pakai diajarin, gua masuk mana cuci tangan, apa yang saya ngomong cuci tangan mulu, makan kagak. Tangan gua tipis. Mana itu? Menjaga jarak di mana? Pokoknya itu peristiwa yang udah kata kagak enak-enaknya dah. Kok gak boleh deket-deket mobil sama bini, gak boleh nyampur. Di rumah kapan bunting ya bini? Manten baru nikah diem-diem, begitu mau nyampur kagak boleh bang, lockdown. Ini bisa kita pakai jarak. Lah kagak bunting-bunting. Ini Masya Allah Pak, luar biasa. Makanya ayo dengan peristiwa yang kayak begini kita pikirin apa artinya corona ini cuman permainan. Yang namanya corona ada nggak ada corona, Allah sudah sampaikan kepada kita, udah banyak ayatnya, mesti pahamin kullu nafsin dha'iqatul. Yang bernyawa pasti mau ada corona, kagak kan mati mah urusan Allah, urusan lu. Ngapain kita? Ini kadang-kadang tolol masih dipiara aja. Goblok pada. Ngapain sih nggak pernah pakai masker di mobil ada, begah. Masker ada tempatnya, walau syaifi mahali menempatkan suatu pada tempatnya adil namanya. Keluar rumah pakai motor, pakai masker. Apa? 2 faktor, debu sama razia itu doang. Ada debu, jangan sampai kena penyakit. Oke lah kita tutupin. Ada razia kita tutupin. Lewat polisi turunin lagi, begah. Ya, begah ngapain pakai gituan? Ribet aja. Di masjid jangan pakai, ini rumah Allah. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Wah, urusan haji. Yang pertama dibangun adalah Mekah. Kalau masuk ke dalamnya kita aman. Apa tuh? Baitullahil Muharram termasuk masjid, rumah Allah. Allah yang jaga. Masuk ke masjid pakai masker. Ya ilaha illallah. Kadang datang pakai masker. Siapa itu? Kita nggak kenal. Ketutupan kan curiga nih bocah bener siapa orang mana suing apa ngapa? Kurungin mulu. Ayo bareng-bareng, ini kita sikapin semua. Silahkanlah peraturan-peraturan pemerintah kita ikutin, tapi tempatnya harus tahu. Ini kalau kita pakai masker pas sholat, saya pribadi ngomong, ini orang jijik banget sama Allah ya. Allah tuh walaupun nggak buta, memang paham melihat, tapi pengen ngeliat mimik muka kita di hadapan Allah. Nangis, ya Allah, doa kita pengen gitu, kita melas di hadapan Allah. Kalau ditutupin, ya Allah, Romano ogah banget, najis banget yang puasa. Ya makanya hati-hati. Peringatan Maulid pada malam hari ini dan haul guru kita ini disampaikan buat kita semua. Artinya apa? Setiap yang datang dari Allah, aturan main kita ikutin.
Yang datang dari pemerintah jangan diikutin dulu, sebab ayatnya jelas, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pada pemimpin ikutin. Kalau pemimpinnya enggak zolim, kalau pemimpinnya zolim, janganlah ta'at li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada Allah. Pemerintahnya aja oneng, enggak pakai masker 250.000, balik kan duit gua. Yang pakai masker kasih 200, pakai semua besok. Enggak gue pakai denda, udah ngojek lupa gue masker, karena mana belum dapat 2,5, letak kor. Pulangin, balikin, yang pakai kasih 200, motor gocap aja pada pakai semua. Cakep tuh pemerintah begitu. Baju yang lu pakai dari gua bayar pajak. Pada kayak setan man. Udah jelas. Udah rapiin aja. Makanya nyok bareng-bareng dengan peringatan Maulid dan Haul pada malam hari ini, nyok kita nyontoh. Makanya kalau nyontoh orang yang paling baik gak bakalan ketukar, gak bakalan salah. Siapa yang kita contoh? Sayyidil wujud wa afdhalul kulli mawjud Muhammad Rasulullah. Ya, insya Allah kita dijaga semuanya. Masalah pakai jarak gak usah. Besok kalau khutbah Jumat, sholat di masjid, imam mesti rapi. Ya, kalau nggak pakai jarak, pakai karpet segala macam, imam ngomong istau yarhamni yarhamu, rapetin barisan. Kalau di kompleks susah. Kita masuk udah pakai jarak 1,5 meter. Makanya imam enak tuh kagak pakai ngomong, udah harus masing-masing gitu. Kita yang hidup bingung, yang mati aja bingung Pak. Yang mati ada ceritanya bingung. Sampai ngomong malaikat kuburan gua gelap banget, mana bau begini. Mengapa? Lu kali nggak pernah sedekah? Jarang sih emang, cuma saya pernah ngasih di masjid karpet dulu digulung, begitu. Kagak ada pahalanya. Makanya merebut hati-hati tuh yang gulung karpet, songong dosa. Emang dia amal atu-atunya karpet doang digulung di pojokan, digulung di pojokan. Itu kan pahala ngalir kalau dipakai sholat. Setiap yang sholat pahalanya dapat. Di gara-gara dia karpet, orang pahalanya ada, sholatnya enak tenang. Lah digulung begitu lah kagak dapat pahala. Makanya jangan digulung, udah biarin gelar aja. Udah digulung yang sembahyang aki-aki 80 tahun dingin dan geger otek katanya. Sian. Ya. Iya dah, baikin aja hidup kita. Insya Allah hanya berharap dan berdoa. Mudah-mudahan malam hari dan selanjutnya di tahun 2021 Allah berikan pemimpin yang terbaik lagi buat kita. Insya Allah semuanya akan baik. Insya Allah akan naik nanti presiden yang bisa memberikan maslahat. Saya yakin di pemikiran saya ada calon presiden khusus buat diri saya, cuma satu yang sekarang masih jadi gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Baswedan. 2024 jadi presiden insya Allah. Ya mak, lain cara aja turun dah. Kalau beliau jadi presiden, Anies insya Allah gue wakil. Udah. Ya sudah, gue ngapain diwakil kan melongo doang, liatin aja udah. Ya udah pegawai ya tambahin. Ini pokoknya di istana tahlil tiap malam gitu. Sekarang tahlil kagak seblek banget udah. Acara begini tuh gede-gede diomelin mulu, ada aja surat yang datang, pada merengket, pada takut. Ya, insya Allah berkah hidup kita. Kita baca Fatihah, kita doakan guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat yang banyak kepada beliau dan kepada keluarganya, dan insya Allah kita pun sama nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Bitirkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.